Bayangkan sejenak, kamu harus meninggalkan orang yang paling kamu cintai, tepat di malam pertamamu, untuk sebuah pertempuran berdarah yang sama sekali tidak menjanjikan kepulangan. Sebuah pilihan yang teramat berat antara hangatnya cinta duniawi yang baru saja mekar dan panggilan agung dari Sang Pencipta alam semesta. Inilah sebuah kisah nyata dari lembaran emas sejarah Islam yang akan membuat hati sanubari kita bergetar hebat. Sebuah kisah haru tentang seorang pemuda teguh yang malam pertamanya di dunia berujung langsung pada keabadian yang memukau di surga. Madinah di tahun ketiga Hijriah sedang berada dalam situasi yang tidak biasa, diliputi awan ketegangan. Angin gurun membawa kabar mengerikan tentang ribuan pasukan musyrikin Quraisy yang bergerak agresif dari Mekah dengan dada penuh dendam kesumat pasca kekalahan telak mereka di Badar. Namun, di tengah ketegangan luar biasa yang menyelimuti kota suci tersebut, ritme kehidupan penduduk tetap berjalan seperti biasa. Ada cinta suci yang sedang diikat kuat, dan ada janji sakral yang baru saja disahkan secara indah di bawah naungan wahyu ilahi. Di antara ribuan penduduk Madinah yang bersiap, terdapat seorang pemuda yang hatinya telah terpaut sangat kuat pada ajaran suci Nabi Muhammad. Ia adalah Hanzalah bin Abu Amir, seorang pemuda Ansor tangguh dari kabilah Bani Aus. Walau ayah kandungnya, Abu Amir, adalah penentang keras dakwah Islam yang memilih berkhianat dan bergabung dengan musyrikin Mekah, Hanzalah memiliki jalan takdir yang sangat berbeda. Hatinya begitu jernih dan terbuka menerima cahaya iman, membuktikan dengan jelas bahwa hidayah murni adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari-hari yang sangat krusial dan diliputi bayang-bayang perang besar tersebut, Hanzalah justru melangsungkan pernikahan impiannya. Ia menikahi seorang wanita mulia bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Sangat ironis memang, Hanzalah yang beriman teguh memiliki ayah seorang fasik, sementara Jamilah yang mukminah taat adalah putri kandung dari gembong munafik terbesar di Madinah. Namun di atas fondasi iman Islam yang sama kokohnya, dua insan ini mengikat janji suci yang abadi, meniti langkah awal dari kehidupan baru yang sangat mereka harapkan penuh dengan barokah. Malam itu adalah malam pertama yang sangat dinantikan bagi sepasang pengantin baru ini. Kehangatan cinta duniawi menyelimuti rapat ruangan sederhana mereka. Segala kepenatan hidup dan bayang-bayang peperangan yang mencekam, seolah sirna tak berbekas di bawah tatapan mata penuh kasih sayang. Mereka berbagi cerita indah, menyatukan kedalaman hati, dan merajut berbagai mimpi manis tentang masa depan keluarga mereka kelak. Cinta yang halal telah menemukan tempat peristirahatannya, memberikan kebahagiaan luar biasa yang tak terlukiskan bagi Hanzalah dan Jamilah di tengah malam Madinah yang damai. Akan tetapi, kedamaian malam pertama itu nyatanya tidak berlangsung lama. Menjelang waktu fajar tiba, di saat fajar Shadiq bahkan belum sepenuhnya merekah di ufuk timur, terdengar suara penyeru Rasulullah yang memecah keheningan total. Panggilan seruan jihad tiba-tiba menggema keras di lorong-lorong kota, memanggil secara mendesak setiap jiwa yang beriman untuk segera bangkit membela kehormatan agama di Bukit Uhud. Suara penyeru itu begitu lantang dan menggetarkan, menyentak keras setiap hati yang sedang terlelap dan langsung menembus masuk ke dalam bilik pengantin Hanzalah. Mendengar seruan tersebut, Hanzalah langsung terbangun dari peraduannya. Di satu sisi, kehangatan pelukan sang istri yang baru dinikahinya semalam akan memohon untuk menahannya agar tetap tinggal. Ia sebenarnya memiliki hak syar'i untuk menunda kepergiannya sejenak. Namun, di sisi yang lain, panggilan Allah dan Rasul-Nya
begitu bergemuruh kencang di dalam ruang dadanya. Tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada pertimbangan duniawi yang panjang. Cinta ilahiyah seketika mengalahkan segala kenikmatan duniawi yang baru saja ia cicipi. Hanzalah dengan penuh kemantapan memilih merespons panggilan syahid. Begitu mendesak dan daruratnya panggilan suci itu, serta begitu takutnya ia akan tertinggal dari barisan utama pasukan Rasulullah, Hanzalah langsung melompat bergegas dari tempat tidurnya. Sungguh luar biasa. Ia bahkan tidak memiliki waktu sempat untuk mandi junub demi menyucikan dirinya secara fisik. Satu-satunya hal yang bertahta di pikirannya hanyalah segera bergabung dengan barisan pejuang pelindung Nabi secepat mungkin. Ia lekas mengenakan seluruh pakaian perangnya yang berat, mengambil pedang kebanggaannya, dan bersiap meninggalkan rumah tercintanya tanpa menunda untuk mandi suci terlebih dahulu. Di ambang pintu rumahnya, Jamila menatap sendu kepergian suaminya tercinta. Air mata bening menggenang deras di pelupuk mata sang istri, karena firasat batinnya menyadari bahwa malam pertama mereka mungkin adalah malam terakhir perjumpaan di dunia. Meskipun begitu, Jamila melepaskan kepergian Hanzalah dengan hati yang sangat ridho, menyadari penuh bahwa ia sedang menyerahkan belahan jiwanya kepada Zat yang Maha memiliki segalanya. Ada kesedihan manusiawi yang sangat mendalam, namun hal itu tertutupi sempurna oleh rasa bangga yang luar biasa atas keteguhan tingkat tinggi iman suaminya. Dengan derap langkah pasti, Hanzalah berlari kencang menyusul rombongan pasukan yang sedang bergerak mantap menuju kaki Gunung Uhud. Debu-debu gurun yang kering berterbangan ke udara, seiring derap langkah kaki ratusan pejuang muslim yang gagah berani. Hanzalah menempatkan dirinya dengan bangga di barisan yang paling depan. Wajahnya memancarkan tekad baja yang sama sekali tak tergoyahkan. Gunung Uhud yang berdiri tegak dan kokoh, bersiap menjadi saksi bisu persiapan sebuah pertempuran sangat epik antara pasukan pembela kebenaran absolut melawan ribuan tentara musyrikin yang buta arah. Tidak lama setelah itu, pertempuran Uhud pun pecah dengan sangat dahsyatnya. Dentingan pedang besi yang beradu nyaring, kilatan mata tombak yang mematikan, dan awan debu tebal menutupi pandangan mata para petarung. Pasukan Muslim pada awalnya berhasil mendesak mundur barisan pertahanan musuh. Di tengah medan peperangan yang sangat kacau balau dan brutal itu, Hanzalah bertarung bagaikan seekor singa lapar yang terlepas dari kandangnya. Ia menerjang maju ke depan tanpa mengenal rasa takut sedikitpun, membelah paksa barisan musuh, mencari posisi para pemimpin utama Quraisy. Dalam keganasan pertarungannya, mata tajam Hanzalah langsung tertuju pada sosok Abu Sufyan, pemimpin tertinggi pasukan musyrikin Mekah saat itu. Dengan ketangkasan luar biasa, Hanzalah berhasil menebas kuat kaki kuda tunggangan Abu Sufyan hingga sang pemimpin musuh terjungkal keras ke tanah. Ia sudah bersiap mengambil ancang-ancang untuk mengakhiri nyawa gembong kemusyrikan tersebut, sebuah tindakan fatal yang bisa saja mengubah seluruh jalannya sejarah pada hari itu. Keberaniannya yang membara membuat gentar nyali setiap musuh yang berani melihat aksi nekat sang pengantin baru ini. Namun rupanya, takdir Allah yang Maha Kuasa telah menetapkan hal indah lain untuk sang pengantin agung ini. Di saat fokus penuh Hanzalah hanya tertuju pada eksekusi Abu Sufyan, seorang musyrik pengecut bernama Syaddad bin Al-Aswad mengintai licik dari arah belakang dan langsung melemparkan tombak tajamnya. Serangan mematikan itu menembus telak tubuh Hanzalah. Tubuh suci yang belum sempat disucikan dengan air dunia itu pun pada akhirnya jatuh tumbang ke atas pasir Uhud yang membara. Menyerahkan nyawanya yang berharga demi menjemput janji indah dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika debu pertempuran perlahan usai, dan pasukan muslim yang tersisa mulai mengumpulkan jasad para syuhada,
Rasulullah menatap tajam ke arah jasad Hanzalah dengan pandangan penuh takjub. Nabi yang mulia kemudian bersabda kepada para sahabatnya bahwa beliau melihat dengan mata kepalanya sendiri rombongan malaikat turun dari langit membawa air suci dari awan perak dalam wadah-wadah emas yang berkilau, lalu memandikan jasad Hanzalah di antara langit dan bumi. Mendengar sabda tersebut, para sahabat terkejut heran dan kemudian bergegas mencari tahu keadaan Hanzalah sebelum berangkat. Setelah dilakukan konfirmasi kepada sang istri yang berduka, barulah diketahui fakta bahwa Hanzalah berangkat dalam keadaan masih junub, demi merespons cepat panggilan jihad, tanpa menunda walau hanya sedetik pun. Atas pengorbanannya yang tak ternilai itu, Hanzalah bin Abu Amir pun abadi dikenang sepanjang masa sejarah dengan gelar yang sangat agung, Ghosil al-Malaikah, yang berarti orang yang dimandikan oleh para malaikat. Malam pertamanya di dunia memang teramat singkat, namun ia berhasil menukarnya dengan malam-malam abadi yang jauh lebih indah sebagai pengantin mulia di surga.